adik-adik, shalom, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Seperti biasa, hari ini kita akan kembali impas secara online, sekarang bersama dengan Kanana. Untuk hari ini, pembacaan Alkitab kita diambil dari kitab Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Sebelum kita membaca Alkitab bersama, kita berdoa lebih dahulu ya. Jadi adik-adik dipersilakan untuk berdoa. Halo adik-adik. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini, ada baiknya kita harus membaca Alkitab terlebih dahulu. Jadi adik-adik dipersilahkan untuk membuka Alkitab adik-adik dari Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Kalau sudah membukanya, adik-adik dan kakak akan membaca bersama-sama. Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ya, firman Tuhan hari ini berceritakan tentang Nabi Yoel yang menyampaikan firman Tuhan kepada umat Israel. Jadi, pada saat itu umat Israel sedang mendapatkan musibah nih adik-adik. Ada yang tahu nggak musibahnya apa? Ya, musibahnya adalah wabah belalang adik-adik. Jadi, sekumpulan belalang datang nih adik-adik ke tempat bangsa Israel, lalu menghabiskan semua hasil ladang dan juga hasil perkebunan bangsa Israel nih adik-adik. Nabi Yoel yang saat itu sedang bekerja di Bait Allah melihat nih adik-adik bahwa bencana yang dialami bangsa Israel ini merupakan tanda adik-adik. Tanda bahwa Tuhan menginginkan agar bangsa Israel bertobat. Lalu akhirnya Nabi Yoel menyampaikan firman Tuhan kepada umat Israel untuk tidak boleh lagi berbuat dosa adik-adik. Jika berbuat dosa, Tuhan tidak berkenan dan akan menghukum umatnya. Salah satu hukuman yang Tuhan berikan adalah wabah belalang tersebut yang menghancurkan seluruh tanaman bangsa Israel nih adik-adik. Lalu Tuhan juga menginginkan agar bangsa Israel ini bertobat. Kalau bangsa Israel bertobat, Tuhan akan memberikan Roh Kudus ke dalam hidup umatnya adik-adik. Mulai dari anak-anak sampai orang tua sehingga semua umatnya selalu berbuat baik. Nah, Nabi Yoel mengatakan bahwa kalau kita mau berbuat baik, kita akan mendapatkan Roh Kudus adik-adik. Ada yang tahu nggak Roh Kudus itu apa ya? Roh Kudus adalah Roh Tuhan yang tinggal di diri kita untuk mengingatkan agar berbuat baik dalam kehidupan kita. Kira-kira di diri kita udah ada Roh Kudusnya belum ya? Terus gimana cara Roh Kudus bekerja dalam hidup kita? Nah nih, misalnya nih adik-adik, siapa yang di sini suka ngusilin temennya? Kalau adik-adik habis ngusilin temennya, ada nggak rasa, kasihan ya, kok aku ngusilin dia terus sih? Pasti ada perasaan begitu kan? Kalau ada perasaan begitu, berarti Roh Kudus sedang bekerja di diri adik-adik nih adik-adik. Atau kalau adik-adik nih di rumah sering nakalin adiknya, pasti mama papa sering ngomel kan? Itu juga tanda Roh Kudus sedang mengingatkan adik-adik melalui papa mama adik-adik. Karena itu, mari adik-adik mulai dari sekarang kita selalu berbuat baik yang sesuai dengan tuntunan Roh Kudus agar Tuhan, papa mama, kakak layan, dan semua orang di sekitar adik-adik sayang kepada adik-adik. Lalu jika adik-adik selalu berbuat baik kepada sesama, maka kita pun akan memiliki teman yang banyak. Jadi jangan lupa berdoa, sabar, rajin membaca Alkitab, dan rajin juga mendengarkan cerita firman Tuhan ya, agar Tuhan selalu memberkati adik-adik semua. Terima kasih, selamat hari Minggu. Untuk aktivitas tanggung minggu ini, adik-adik silahkan bercerita tentang bagaimana Roh Kudus ada dalam diri adik-adik untuk mengingatkan adik-adik berbuat baik dalam bentuk video ya. Lalu kirim ke kakak layan.